Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih dan izin kepada Bapak Dr. Rino Dwi Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan eh, tugas proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisis dan Pemodelan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Bisnis Perusahaan Indofood. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Zilfi Haitul Khair dengan NIM 2404350 dan rekan saya. Saya Amanda Reska Putri dengan NIM 24043054. Saya Rahma Putri dengan NIM 2404370. Selanjutnya, kami akan mulai mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir ini yang akan dipresentasikan oleh Rahma Putri. Kepada Rahma Putri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas profil singkat dari perusahaan Indofood dalam analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi. Kami mengambil PT Indofood Sukses Makmur sebagai data perusahaan yang kami analisis. Untuk perusahaan Indofood itu sendiri didirikan mulanya didirikan dengan nama PT Penganjaya Inti Kusuma di tahun 1990 oleh Sudono Salim. Uh, Kemudian berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 76 sampai 78, Jakarta. Untuk bidang usaha, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomi serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis. Yang pertama, produk konsumen bermerek seperti mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, makanan khusus, dan minuman. Yang kedua ada Bogasari, di mana kegiatan usaha utamanya memproduksi tepung terigu dan pasta. Lalu ada agribisnis, di mana kegiatan utamanya meliputi seluruh mata rantai pasokan dan penelitian pengembangan, seperti pemuliaan bibit, pembudidayaan, dan pengelolaan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening. Kemudian ada distribusi, di mana mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai pihak ketiga. Kemudian PT Indofood tersebut memiliki produk utamanya yaitu mie instan atau Indomie, kemudian ada biskuit, produk dairy, makanan bayi, bumbu masak, minuman, dan agribisnis. Kalau untuk sistem informasi yang digunakan ada beberapa, salah satunya itu SAP ERP atau System Application and Product in Data Processing, di mana salah satu sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan dan akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen rantai pasok, produksi dan manufaktur, kemudian penjualan dan distribusi. Kemudian juga ada menggunakan sistem informasi distribusi uh, yang memungkinkan pemantauan secara real time terhadap pengiriman stok barang dan permintaan pasar. Kemudian ada bisnis intelijensi di mana perusahaan Indofood memanfaatkan alat bisnis intelijensi seperti SAP BW untuk analisis data besar pelaporan manajerial dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu juga ada sistem produksi dan manufaktur otomatis. Indofood juga mengadopsi MES untuk menghubungkan sistem ERP dengan proses produksi di lantai pabrik. Yang terakhir juga menggunakan sistem informasi agribisnis. Untuk unit bisnis agribisnis seperti perkebunan kelapa sawit digunakan sistem pertanian dan perkebunan seperti Geographic Information System dan sistem manajemen perkebunan berbasis ERP. Kemudian untuk struktur organisasi, perusahaan PT Indofood Sukses Makmur memiliki beberapa dewan komisaris
yang dipresidi oleh Manuel V. Pangilinan, dan berikut jajarannya ada 7 jajaran Dewan Komisaris yang bisa langsung dilihat pada slide PPT. Lanjut, ada juga Dewan Komisaris, di mana direktur utamanya merupakan ialah Antoni Salim. Berikut Dewan jajaran direkturnya yang bisa dilihat langsung pada slide presentasi. Materi selanjutnya mengenai analisis siklus akuntansi revenue cycle yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Zilvi. Dipersilakan. Terima kasih kepada Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari analisis siklus akuntansi revenue cycle. Nah, siklus akuntansi revenue cycle atau bisa disebut dengan siklus pendapatan ini merupakan siklus yang menggambarkan sebuah alur proses bisnis yang itu bisa dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan hingga nanti oleh perusahaan adanya pencatatan penerimaan kas. Nah, siklus ini dimulai dengan melibatkan beberapa pihak, mulai dari pihak pelanggan, penjual, hingga sistem yang digunakan, seperti staf penjualan, gudang, akuntansi dan keuangan, tim distribusi, hingga dari pelanggannya sendiri, atau bahkan hingga ke distributor. Nah, sistem akuntansi revenue cycle ini juga didukung dengan sistem informasi yang bisa dengan berbasis SAP ERP yang terintegrasi. Selanjutnya, pemodelan sistem dari proses akuntansi revenue cycle ini dimulai melibatkan 3 aktor, yaitu pelanggan, perusahaan, dan sistem ERP, serta melibat adanya beberapa proses. Yang pertama itu dimulai dengan adanya permintaan pembelian produk oleh pelanggan melalui saluran digital. Nah, nanti setelah permintaan dikirim oleh pelanggan, eh, perusahaan akan mendapatkan seperti notifikasi bahwa adanya permintaan pembelian. Lalu perusahaan akan permintaan tersebut akan diterima oleh bagian penjualan dari perusahaan. Setelah itu, setelah perusahaan menerima permintaan tersebut, sistem ERP akan verifikasi batas kredit pelanggan, dan ketersediaan barang yang ada di gudang. Nah, eh, verifikasi ini berguna untuk memastikan bahwa pelanggan tidak melebihi batas kredit yang telah ditentukan, serta barang yang diminta oleh pelanggan itu tersedia di gudang. Selanjutnya, setelah verifikasi tersebut disetujui atau memenuhi syarat dari sistem, kemudian pesanan akan dilanjutkan ke tahap pembuatan sales order. Nah, sales order yang disetujui tersebut kemudian akan menjadi invoice yang akan nantinya otomatis dibuat oleh sistem ERP tadi, yang mana invoice ini bisa mencakup secara umum biasanya itu ada jumlah barang yang dipesan, harga barang, hingga nanti syarat pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan. Nah, eh, setelah invoice ini dibuat, eh, bagian nanti di bagian gudang perusahaan akan menerima instruksi untuk menyiapkan barang. Nah, kemudian gudang akan mencetak daftar pengambilan dan mulai mengambil barang di gudang, melakukan pemeriksaan kualitas, hingga melakukan pengemasan. Nah, setelah pengemasan selesai, eh, bagian gudang akan menyerahkan ke tim distribusi untuk mengatur pengiriman barang. Setelah mengatur pengiriman barang ke lokasi pelanggan sesuai dengan jadwal, eh, lalu sistem akan mencatat transaksi penjualan tersebut berdasarkan nilai invoice yang diterbitkan. Hal ini berguna nanti menjadi bagian dari laporan keuangan eh, perusahaan yang bisa diakses secara real time. Lalu setelah pengiriman barang dan barang tersebut sampai ke pelanggan, pelanggan akan melakukan pembayaran. Namun, jika pembayaran belum dilakukan oleh pelanggan hingga jatuh tempo, sistem ERP akan memberikan notifikasi pengingat kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran.
Nah, setelah pembayaran tersebut dilakukan, maka perusahaan akan menerima mendapatkan pemberitahuan bahwa penerimaan pembayaran telah selesai dilakukan. Dan nanti juga sistem ERP akan secara otomatis untuk mengupdate uh, akun piutang di bagian sistem dan juga nantinya menjadi laporan keuangan. Setelah itu, transaksi selesai. Selanjutnya, akan kelebihan dan kekurangan yang akan disampaikan oleh rekan saya Amanda. Kepada Amanda, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan analisis siklus akuntansi revenue cycle. Yang pertama yaitu efisiensi proses. Kelebihan dari efisiensi proses, yang pertama ada proses otomatis dan terintegrasi. Dengan dukungan SAP ERP, aktivitas seperti verifikasi kredit, pengecekan stok, pembuatan invoice, dan pencatatan piutang berjalan otomatis mengurangi waktu proses manual. Yang kedua, yaitu alur kerja jelas dan cepat, di mana setiap departemen memiliki peran yang tersambung secara real time, meningkatkan kecepatan pemenuhan pesanan dan pengiriman. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu ketergantungan tinggi pada sistem, di mana jika sistem ERP mengalami gangguan, maka seluruh proses bisa tertunda karena tidak ada prosedur manual yang cepat sebagai cadangan. Yang kedua yaitu kustomisasi terbatas, seperti sistem standar mungkin kurang fleksibel dalam menangani pesanan khusus atau kebutuhan unik pelanggan yang tidak biasa. Yang kedua yaitu eh, keandalan sistem informasi. Kelebihannya ada rekaman jejak transaksi akurat di mana setiap tahapan tercatat dalam sistem dengan timestamp dan identifikasi pengguna, mendukung transparansi dan audit trail. Yang kedua ada laporan penjualan piutang dan pengiriman dapat dipantau kapan saja oleh manajemen, mendukung pengambilan keputusan cepat dan berbasis data. Yang ketiga ada sistem menghubungkan berbagai bagian perusahaan sehingga data konsisten dan minim duplikasi. Lalu kelemahannya yaitu potensi kesalahan input data awal seperti jika ada data yang dimasukkan, misalnya harga atau jumlah pesanan keliru. Sistem akan memproses informasi tersebut secara otomatis hingga akhir dan dapat memperbesar dampak kesalahan. Dan resiko kegagalan sistem atau downtime tanpa sistem backup yang andal. Gangguan sistem dapat berdampak langsung pada aktivitas operasional dan keuangan. Next. Lalu resiko kesalahan atau fraud. Kelebihannya yaitu otomatisasi mengurangi campur tangan manusia di mana semakin sedikit aktivitas manual, semakin rendah peluang terjadi kesalahan atau manipulasi data. Yang kedua, hanya pihak tertentu yang dapat mengakses atau memodifikasi data tertentu yang dapat menurunkan risiko fraud internal. Lalu kelemahannya yaitu risiko pemanfaatan akses oleh pihak internal jika tidak ada pemisahan tugas yang ketat, staf yang mengakses lebih dari satu fungsi, misalnya input dan persetujuan berpotensi melakukan fraud. Dan yang kedua, penipuan oleh pihak eksternal, misalnya pengiriman alamat fiktif atau pesanan dari distributor abal-abal jika verifikasi identitas pelanggan tidak ketat. Next. Lalu selanjutnya kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal.
Kelebihannya yaitu proses antara penjualan, gudang, distribusi, dan akuntansi dilakukan oleh unit yang berbeda. Itu dapat mencegah konflik kepentingan. Yang kedua, dokumentasi dan bukti transaksi lengkap dari sales order hingga pembayaran semua terdokumentasi secara digital sesuai prinsip auditability. Dan yang ketiga, sistem verifikasi dan otorisasi di mana setiap transaksi harus melewati verifikasi sistem. Misalnya, cek kredit dan stok, serta persetujuan pihak terkait. Lalu kelemahannya yaitu ketergantungan pada sistem untuk pengendalian. Bila kontrol sistem lemah, pengendalian internal bisa ditembus. Eh, Lalu yang terakhir, kurangnya pengawasan langsung karena proses terotomatisasi. Terkadang tidak ada pengecekan manual terhadap anomali kecil yang bisa jadi indikasi penyimpangan. Eh, Sekianlah kelemahan dan kelebihan dari analisis siklus akuntansi revenue cycle. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Amanda. Selanjutnya, terakhir itu kesimpulan. Nah, PT Indofood Sukses Makmur (TBK) ini merupakan sebuah perusahaan yang mengimplementasikan sistem akuntansi ERP untuk mendukung efisiensi dan pengendalian internal dalam siklus pendapatannya. Nah, mulai dari proses pemesanan, pemverifikasian hingga pengiriman itu akan berjalan secara otomatis dan terintegrasi. Adanya adanya keunggulan dari menggunakan sistem ini, yaitu dengan sistem ini dapat itu mencakup kecepatan, akurasi, dan kemudahan pemantauan karena sistem ini selalu melakukan update secara real time. Namun ada juga kelemahan dari sistem ini seperti ketergantungan akan teknologi dan bisanya terjadi risiko kesalahan input. Pengendalian internal yang cukup baik melalui pemisahan tugas dan otorisasi sistem. Namun masih ada potensi penipuan walaupun sudah menggunakan sistem ini. Nah, maka dari itu adanya saran untuk perusahaan yaitu eh, dengan menggunakan prosedur cadangan serta penguatan deteksi anomali dan pengawasan akses pengguna untuk mencegah terjadinya potensi penipuan tadi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.